Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, menyembuhkan diri dari kegelisahan. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence. Dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Pada malam ini, kita akan mengeksplorasi tema yang penting dan relevan, yaitu menyembuhkan diri dari kegelisahan. Kegelisahan seringkali menjadi hal yang mengganggu ketenangan jiwa kita, namun sebagai umat Kristiani, kita memiliki akses kepada penyembuhan yang sejati melalui iman kepada Tuhan. Dalam renungan malam ini, mari kita mencari pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita dapat menyerahkan kegelisahan kita kepada Tuhan, menemukan damai sejahtera-Nya, dan menguatkan iman kita dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan bersama-sama menjelajahi ayat-ayat kitab suci dan merenungkan pengalaman pribadi, semoga kita dapat menemukan kedamaian yang sesungguhnya dan melangkah maju dengan kepercayaan yang lebih kokoh kepadanya. Ayo kita bersama-sama memulai perjalanan spiritual kita malam ini menuju penyembuhan dan kedamaian yang hanya ditemukan dalam hubungan yang dalam dengan Tuhan. Di dalam kehidupan ini, kegelisahan seringkali menghampiri kita. Terlebih lagi dalam situasi yang penuh tantangan atau ketidakpastian, kegelisahan dapat menjadi beban yang berat bagi jiwa kita. Namun, sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk menemukan kedamaian dan penyembuhan dari segala kegelisahan kita melalui iman kepada Tuhan. Salah satu ayat kitab suci yang menawarkan penyembuhan dari kegelisahan adalah Filipi 4 ayat 6-7. Di sini, Rasul Paulus menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah, yang melebihi segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ayat ini mengajarkan bahwa doa yang tulus dan ucapan syukur kepada Tuhan dapat membawa damai sejahtera yang melampaui pemahaman kita. Ketika kita menyerahkan kegelisahan kita kepadanya dalam doa, Dia akan memelihara hati dan pikiran kita dalam kedamaian yang hanya diberikan oleh-Nya. Selain itu, dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Aku tidak memberikannya kepadamu sebagaimana diberikannya oleh dunia. Janganlah gelisah dan bimbang hatimu." Yesus menawarkan damai sejahtera-Nya kepada kita, yang berbeda dengan kedamaian yang ditawarkan oleh dunia. Kedamaian yang diberikan oleh Yesus tidak tergantung pada situasi atau kondisi eksternal, tetapi berasal dari hubungan pribadi yang dalam dengannya. Selain itu, dalam 1 Petrus 5 ayat 7, kita diajarkan untuk melemparkan segala kegelisahan kita kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Allah adalah tempat perlindungan kita, dan Dia peduli akan keadaan kita. Ketika kita menyerahkan segala kegelisahan kita kepadanya, Dia akan menguatkan dan membawa kita melalui setiap situasi. Dengan memahami ayat-ayat kitab suci ini, kita dapat menemukan petunjuk dan kekuatan dalam menyembuhkan diri dari kegelisahan. Pertama-tama, kita harus belajar untuk melemparkan segala kegelisahan kita kepada Tuhan dalam doa yang tulus dan permohonan yang penuh ucapan syukur. Ketika kita berbicara dengan Tuhan tentang kegelisahan kita, Dia akan mendengarkan dan memberikan damai sejahtera kepada hati dan pikiran kita. Kedua, kita harus mengingat janji-janji Tuhan tentang kedamaian yang Dia berikan kepada kita. Kita harus mempercayai bahwa damai sejahtera yang hanya diberikan oleh-Nya akan menguatkan kita dalam menghadapi segala situasi. Kita tidak perlu gelisah atau bimbang, karena Tuhan telah memberikan damai sejahtera-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Ketiga, kita harus memilih untuk percaya bahwa Allah memelihara kita dan peduli akan keadaan kita. Ketika kita menyerahkan segala kegelisahan kita kepadanya, Dia akan memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita dalam menghadapi setiap tantangan. Dengan demikian, mari kita memperkuat iman kita dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa, keyakinan pada janji-janjinya, dan penyerahan diri kepadanya, kita dapat menemukan penyembuhan yang sejati dari segala kegelisahan kita. Selamat malam Mary. Malam ini, saya sangat tertarik untuk mendiskusikan topik, menyembuhkan diri dari kegelisahan. Kegelisahan adalah sesuatu yang seringkali mengganggu ketenangan pikiran kita. Bagaimana menurutmu,
Apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan diri dari kegelisahan? Selamat malam juga, benar. Kegelisahan bisa menjadi beban yang sangat berat bagi kita. Menurut saya, langkah pertama adalah dengan mengakui dan menerima kegelisahan tersebut, bukan mengabaikannya. Dengan mengenali kegelisahan kita bisa mencari solusi atau cara untuk mengatasi perasaan tersebut. Benar sekali. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan meditasi. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, kita diajarkan untuk, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah, yang melebihi segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Saya setuju, doa adalah cara yang sangat efektif untuk menenangkan pikiran dan hati kita. Ketika kita menyerahkan kegelisahan kita kepada Tuhan, Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui pemahaman kita. Selain itu, juga penting untuk menggali kekuatan dari firman Tuhan, karena itu adalah sumber kebijaksanaan dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Ya, betul sekali. Firman Tuhan adalah obat yang mujarab bagi jiwa kita. Dalam Mazmur 34 ayat 4, kita diajarkan, aku mencari Tuhan, maka Ia menjawab aku, dan Ia melepaskan aku dari segala ketakutanku. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mencari Tuhan dalam doa dan firman-Nya, Dia akan mendengarkan dan menjawab kita, serta melepaskan kita dari segala ketakutan dan kegelisahan. Selain itu, saya juga percaya bahwa penting untuk memiliki hubungan yang kuat dengan sesama. Dengan berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang-orang yang kita percayai, kita bisa merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi kegelisahan. Saya setuju. Mendapatkan dukungan dari teman atau keluarga bisa memberikan kita kekuatan dan harapan. Dalam Galatia 6 ayat 2, kita diajarkan untuk menanggung beban seorang saudara yang menunjukkan pentingnya saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi masalah dan kegelisahan. Dan tidak kalah pentingnya adalah untuk mengembangkan kegiatan atau hobi yang bisa menjadi saluran bagi stres dan kegelisahan kita. Misalnya, olahraga, seni, atau musik bisa menjadi sarana yang efektif untuk melepaskan ketegangan dan menenangkan pikiran. Ya, aktivitas tersebut bisa membantu kita mengalihkan perhatian dari kegelisahan dan merasakan kedamaian batin. Hal ini juga mencerminkan kebijaksanaan dalam Amsal 12 ayat 25, di mana dikatakan, perhatian yang cemas membuat hati menjadi sakit, tetapi perkataan yang baik menyegarkan jiwa. Saya setuju sekali. Dengan menggabungkan doa, dukungan sosial, firman Tuhan, dan aktivitas yang positif, kita dapat menemukan cara-cara yang efektif untuk menyembuhkan diri dari kegelisahan. Dan yang terpenting, mari kita ingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita, karena Tuhan senantiasa menyertai kita dan siap membantu kita melewati setiap tantangan. Terima kasih atas diskusi yang sangat berharga ini. Semoga kita semua bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari kita dan menemukan kedamaian yang sejati dalam hati kita. Mari kita akhiri diskusi ini dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, pada malam ini kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan cara-cara untuk menyembuhkan diri dari kegelisahan. Kami memohon agar Engkau memberikan kami kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Bimbinglah kami untuk menggali damai sejahtera-Mu melalui doa, firman-Mu, dan hubungan yang mendalam dengan-Mu. Kami juga memohon agar Engkau memberkati kami dengan dukungan sosial yang kuat, sehingga kami dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam perjuangan kami melawan kegelisahan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kedamaian yang sejati, dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Semoga setiap langkah yang kami ambil dipenuhi dengan kedamaian dan keberkahan dari-Mu. Terima kasih atas kasih dan kepedulian-Mu yang tak terbatas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Dengan doa dan kepercayaan, kita menyembuhkan diri dari kegelisahan. Semoga setiap langkah yang kita ambil di dalam iman membawa damai dan ketenangan.
Teruslah mencari dukungan dalam firman Tuhan dan komunitas, serta jangan ragu untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Dalam keterhubungan dengan Tuhan, kita menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Kita bertekad untuk hidup dalam kepercayaan, bukan dalam ketakutan. Mari kita berjalan dengan keyakinan, mengetahui bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah. Amin. Amin.